Seorang petugas keamanan melihat babi mencuri barang berharga, tahu bahwa babi itu memburunya. Jakarta adalah kota yang dikenal dengan jalan-jalan yang sibuk, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, dan deru aktivitas yang seakan tak pernah berhenti. Namun di pusat kota ini, di sebuah kompleks apartemen mewah yang berdiri seperti penjaga diam di atas keramaian, ada sesuatu yang salah. Semuanya dimulai dengan laporan sederhana, uang tunai yang hilang dari beberapa apartemen. Awalnya, hal itu dianggap remeh. Lagi pula, orang sering kehilangan barang di kota besar. Namun, lama-kelamaan laporan-laporan itu mulai menumpuk. Jam tangan mahal, perhiasan langka, bahkan sejumlah uang yang besar hilang begitu saja tanpa jejak. Manajemen gedung memutuskan untuk memeriksa rekaman keamanan, berharap bisa mengidentifikasi pencuri. Nanda, petugas keamanan malam gedung tersebut, duduk di ruang kontrol yang gelap. Menyeruput kopi dinginnya, layar di depannya berkedip dengan ritme lambat dari kamera yang memantau lorong-lorong, lobi lift, dan pintu-pintu apartemen. Dia sudah sering melihatnya, pengunjung larut malam yang aneh, kurir yang membuat pengantaran pagi-pagi sekali, dan terkadang orang yang terlalu mabuk berjalan di koridor setelah pesta. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak menyenangkan. Saat dia mengklik rekaman, berhenti pada insiden pertama, wajahnya mengernyit. Tanggal dan waktu di layar menunjukkan pukul 2.17 pagi. Rekamannya buram, tetapi apa yang terlihat di layar membuat darahnya mengalir lebih dingin. Awalnya, tampak seperti sosok biasa, besar, kekar, tetapi tak ada yang terlalu aneh. Namun kemudian, makhluk itu bergerak. Itu adalah seekor babi, besar sekali, bulunya kusam dan kotor, taringnya melengkung keluar dengan bentuk yang mengerikan. Tapi itu bukan babi yang berjalan dengan keempat kakinya. Makhluk itu berdiri tegak, seperti manusia, dengan kuku besar yang berderak di lantai yang halus. Jantung Nandar berdebar saat makhluk itu melangkah menyusuri lorong, sepertinya tak memperhatikan kamera. Namun kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu berhenti di depan sebuah pintu. Babi itu memiringkan kepalanya, menatap kamera, langsung ke arahnya, melalui lensa. Jantung Nandar berhenti sejenak. Makhluk itu tidak sekadar melirik kamera, tetapi menatap ke dalamnya. Seolah-olah tahu dia sedang menonton. Dan itu tahu kemana harus menatap. Matanya yang menyala dalam cahaya redup menembus layar dengan kecerdasan yang mengerikan. Nandar menekan tombol rewind. Berharap itu hanya sebuah gangguan. Tetapi ketika rekamannya dimulai kembali, babi itu ada di sana lagi, menatap langsung ke kamera dengan tatapan yang sama, tidak alami. Jarinya membeku pada kontrol. Babi itu bergerak lagi, kali ini melintas melalui tembok seolah-olah itu terbuat dari kabut. Pintu tidak terbuka, namun makhluk itu melaluinya seolah-olah kayu solid tak memberikan hambatan sama sekali. Nandar bisa melihat interior apartemen di balik pintu, tempat tidur, furnitur, lemari, dan kemudian, begitu saja. Ruangan itu kosong, uang tunai, perhiasan, jam tangan mahal, semuanya hilang. Dengan mata yang masih terpaku pada layar, Nandar memundurkan lagi rekaman itu, napasnya pendek. Rekaman berulang, dan dia melihat babi itu memasuki ruangan lain. Itu sama, makhluk itu menatap kamera sebentar, lalu bergerak melalui pintu, dan saat ia lewat, semua barang berharga hilang. Tiba-tiba, rambut di belakang leher Nandar berdiri tegak. Babi itu menyadari dirinya, makhluk itu bukan hanya seekor hewan, itu cerdas. Dan itu tahu dia sedang menonton. Dia menjeda rekaman itu. Waktu pada layar menunjukkan pukul 3.30 pagi. Dia sudah menonton selama lebih dari 1 jam, dan babi itu masih bergerak melalui lorong-lorong, memasuki apartemen, dan mengambil semuanya yang terlihat berharga. Namun sekarang, makhluk itu bergerak lebih dekat. Pintu-pintu seolah terbuka untuknya, dan ia melintas melalui tembok seolah mereka tidak menjadi hambatan. Kemudian, seolah tertarik pada ruang kontrol itu sendiri, babi itu berhenti di depan kamera pengawas. Jantung Nandar berdegup kencang saat mata makhluk itu memenuhi layar. Tubuhnya lebih besar dari manusia, dan matanya kini menyala dengan intensitas luar biasa, terpaku padanya. Makhluk itu melangkah masuk ke ruangan, kuku-kukunya berderak di atas ubin saat ia mendekat. Nandar mundur, jantungnya berdebar kencang di dadanya.
Kakinya terasa lemas, pikirannya berputar. Namun ia tak bisa berpaling. Mata babi itu menahannya, menjebaknya dalam tatapan yang mengerikan. Kau seharusnya tidak melihatnya, makhluk itu seolah berbisik. Suaranya seperti gesekan tulang di atas batu. Sekarang, kau akan bergabung denganku. Hal terakhir yang dilihat Nandar sebelum kegelapan mengeranginya adalah gigi tajam makhluk itu. Hanya beberapa inci dari wajahnya, dan perasaan ditarik ke dalam sesuatu yang luas, sesuatu yang kuno dan lapar. Keesokan paginya, manajemen gedung datang dan menemukan ruang kontrol kosong. Rekaman masih berjalan, dan petugas keamanan hilang tanpa jejak. Apartemen-apartemen terkunci, dan barang-barang berharga, uang tunai, perhiasan, jam tangan, semuanya kembali ke tempat semula. Namun, ada satu detail yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, jejak kuku yang samar-samar di lantai ruang kontrol. Dan suara samar-samar, suara kuku-kuku yang berderak, bergema di lorong-lorong kosong. Dan begitulah, gedung itu berdiri. Diam, menunggu, untuk babi itu kembali.